kami di sini akan meneliti keberadaan kerajaan Mataram kuno. Sebelumnya, kenalin nama saya Dea Putranggani dan teman saya. Nama saya Raffi Fasilah. Nama saya Yasmin Pakpahar dan ada rekan kami selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Sakti Alfat dari Setia dan partner saya. Perkenalkan, nama saya Anastasia dari Rahayu dan sekian. Terima kasih. Kerajaan Mataram kuno adalah kerajaan yang berkembang pada abad ke-8 di Jawa Tengah dan diperintah oleh dua dinasti, yaitu Sanjaya dan Sailendra. Kerajaan ini menghasilkan banyak tinggal besar seperti candi serta prasasti penting. Pada abad ke-10, Posindo memindahkan pusat kerajaan ke Jawa Timur, kemungkinan karena letusan Merapi atau tekanan Sriwijaya, yang kemudian membuat Mataram kuno melemah dan berubah menjadi kerajaan-kerajaan baru. Prasasti Amoghapasa adalah prasasti peninggalan kerajaan Singasari yang dibuat pada tahun 1286. Isinya menyebutkan bahwa arca Amoghapasa ini merupakan hadiah dari Tajakartanagara Singhasari untuk Tribhuwana Raja Mauliwarmadewa agar ditempatkan di Dharmasraya. Jadi di sini ada prasasti Anjuk Ladang dari Jawa Timur. Prasasti ini dikeluarkan oleh Sri Maharaja Pusindok. Isinya mengenai perintah Raja Sindok agar sebidang sawah kekatikan di Anjuk Ladang dijadikan sima dan dipersembahkan kepada Baratara. Hal ini merupakan anugerah raja bagi penduduk desa karena telah berjasa ikut memerangi musuh. Halo semuanya, di sini ada salah satu peninggalan Mataram Jawa Timur, yaitu Parwati Arca Perwujudan. Nah, Parwati Arca Perwujudan ini tuh arca seorang ratu atau penguasa yang diwujudkan sebagai figur Dewi Parwati, sakti dewa Siwa. Sifat sang dewi sangat ideal bagi penguasa bergender perempuan di masa lampau dan relevan hingga kini. Parwati adalah separuh kekuatan Siwa yang memiliki karakter tegas, bijaksana, setia, juga cantik dan anggun. Jadi ini adalah Arca Kesatya di Semarang, Jawa Tengah. Seorang resi rohaniwan agung, murid kesayangan Dewa Siwa yang menyebarkan agama Hindu dengan menyeberangi lautan. Ia ditempatkan di relung ke selatan Candi Siswa. Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan tentang Arca Ganesha. Arca Ganesha dikenal sebagai dewa ilmu pengetahuan, kebijakan, dan penyikir segala rintangan dalam agama Hindu. Nama lainnya adalah Ganapati. Migneswara pada Candi Saiwa, ia ditempatkan di relung sebelah barat. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan Pasasri Paluangan. Pasasri ini berasal dari Jawa Timur. Pasasri ini berisi pemberian anugerah Paduka Sri Maharaja berupa penugasan status Sima Swantara atas wilayah Padalagan beserta hak-hak istimewa kepada Sang Raja Mantri atas permohonan Sang Raja Mantri. Isi Pasasri ini berkaitan dengan pemberian anugerah oleh Sri Maharaja Trihwantara Tunggadewi kepada penduduk desa Paluangan. Anugerah ini berupa penurunan status, pajak, dan hak-hak istimewa sebagai balasan atas permohonan Sang Raja Mantri. Semuanya, di sini saya akan menjelaskan Arca Durga Mahisasura Madini. Arca ini ditempatkan di Klaten, Jawa Tengah, yaitu sakti dewa siswa dalam aspek korda senjata yang dipegangnya merupakan para dewa untuk membunuh Asura. Arca ini adalah Arca Dewi Durga dalam wujud ketika ia membunuh Mahisasura, raksasa berbentuk kerbau. Namanya Mahisasura Madini, berarti dewi yang mengalahkan Asura bertubuh kerbau. Dan di sini ada prasasti Harinjing, batu perkebunan Sukabumi, berasal dari Kediri, Jawa Timur, abad 9 Masehi.
Prasasti yang dikeluarkan pada 11 Sukla Paksa bulan Caitra tahun 726 Saka sama dengan 25 Maret 804 Masehi. Berisi tentang para pendeta diulangi yang memperoleh hak sima atas daerah mereka karena telah membuat dan memelihara saluran air bernama Harinjing. Hak tersebut diakui oleh Sri Maharaja Raya Layang Diah Tulodong pada tanggal 7 Maret 927 Masehi. Pembuatan saluran air merupakan salah satu bentuk pengelolaan lingkungan untuk menunjang perekonomian masyarakat seperti irigasi yang dialirkan ke sawah dan mengatasi banjir. Baik, dengan Mas siapa tadi ya? Saya Adi Badrul. Mas Ade. Mas, saya mau nanya nih, yang pertama itu apa bukti dari eksistensi kerajaan Mataram kuno melalui penemuan yang ada di sini? Di Museum Nasional ya. Iya. Sebenarnya nggak cuma satu sih untuk Mataram kuno. Teman-teman dari sini mungkin bisa keliling di sana, di selatan sebelah kiri kalau dari pintu masuk, seluruhnya berasal dari Mataram kuno, itu dari masa Jawa Tengah. Di banyak sekali ada arca dan juga ada beberapa prasasti. Izin bertanya ya, apa penyebab keruntuhan kerajaan Mataram kuno melalui penemuan yang ada di Museum Nasional? Oke, penyebab keruntuhan dari Mataram kuno sebenarnya masih terjadi perdebatan juga. Faktor utamanya apakah dari internal maupun eksternal. Cuma di beberapa sumber eksternal itu mengatakan bahwa Mataram kuno itu runtuh karena terdapat beberapa bencana alam seperti gunung berapi dan juga gempa, karena dulu kan pusatnya di Jogja dan Jawa Tengah, ada beberapa gunung berapi yang sangat aktif sekarang gunung berapi, makanya mereka bukan runtuh sebenarnya, tapi lebih ke memindahkan pusat kerajaannya di Jawa Timur dan mendirikan kerajaan baru di sana. Apa yang membedakan kerajaan Mataram kuno yang berada di Hindu dan Buddha? Yang membedakan Mataram kuno sama Mataram kuno Hindu sama Buddha itu sebenarnya dari tinggalannya. Teman-teman pasti tahu dua candi besar yang ada di Indonesia, Candi Prambanan sama Borobudur, dan itu semuanya dibangun oleh kerajaan Mataram kuno. Borobudur itu identik dengan agama Hindu, Buddha, dan kalau Prambanan itu identiknya dengan agama Hindu. Jadi ada namanya Wangsa atau dinasti, yang satu dinastinya Hindu, yang satunya Buddha. Perkiraan berdirinya kerajaan Mataram kuno itu pada abad berapa ya Mas, sesuai perkiraan prasasti yang digunakan? Oke, kalau perkiraan Mataram kuno itu kemungkinan besar dimulai sejak abad ke-7 dan berakhir hingga abad ke-11. Kurang lebih eksistensinya itu di kisaran 300 tahun sebelum berpindah ke Jawa Timur. Kalau untuk dari bukti prasastinya itu kita kebetulan, entah saya nggak tahu, tapi saya belum menemukan yang dipamerkan itu yang menceritakan tentang dirinya